Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Anissa Sri Rama Wahyu dan teman saya Tri Apriliani. Di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah Metodologi Islam yang bertema pendekatan dalam studi Islam. Pendekatan studi Islam. Pendekatan studi Islam ada dua istilah. Yang pertama, pendekatan. Pendekatan adalah suatu disiplin ilmu untuk dijadikan landasan kajian sebuah studi atau penelitian. Yang kedua, metode. Metode merupakan cara pandang atau hasil pemikiran seseorang yang digunakan oleh seseorang pengkaji dalam menganalisis serta memahami Islam secara mendalam dengan menggunakan ilmu-ilmu atau teori-teori tertentu. Jenis-jenis pendekatan studi Islam ada 3. Yang pertama, pendekatan teologis normatif. Yang kedua, pendekatan sosiologi. Yang ketiga, pendekatan antropologi. Pendekatan teologis normatif. Secara harfiah, pendekatan teologis normatif dalam memahami agama dapat diartikan sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empiris dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya. Asumsi dasar dalam pendekatan teologis normatif. Pertama, Islam sebagai wahyu, artinya wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kedua, Islam sebagai doktrin, artinya Islam yang berisi tentang ajaran-ajaran yang mampu membawa manusia pada keselamatan, kesejahteraan, dan kemakmuran dunia dan akhirat, lahir dan batin selama berpegang teguh pada pokok-pokok ajaran Islam. Ketiga, Islam sebagai way of life, artinya Islam sebagai pandangan hidup. Pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis adalah ilmu yang mempelajari hidup bermasyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia dan lingkungannya maupun aktivitasnya. Pentingnya pendekatan sosiologi dalam memahami agama dapat dipahami karena banyak sekali ajaran agama yang berkaitan dengan masalah sosial. Pendekatan sosiologis juga memiliki 3 pendekatan utama. Yang pertama, fungsionalisme struktural, yang kedua, teori simbolik, yang ketiga, teori konflik. Pendekatan yang pertama ada fungsionalisme struktural. Di fungsionalisme struktural, masyarakat merupakan suatu sistem unsur-unsur yang saling bergantung satu dengan yang lain. Yang kedua, ada teori simbolik. Pada dasarnya, ia menyetujui keunggulan dunia sosial, dalam arti bahwa dunia sosial itulah muncul kesadaran, pikiran, dan yang lainnya. Yang ketiga, ada teori konflik. Masyarakat ditentukan oleh ketidakbebasannya yang dipaksakan. Dengan demikian, posisi tertentu di dalam masyarakat mendelegasikan kekuasaan dan otoritas terhadap posisi yang lain. Pendekatan antropologi. Pendekatan antropologi adalah salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktik keagamaan yang berkembang dalam masyarakat. Di dalam pendekatan antropologi terdapat 4 metode menurut Hilman Hadikusuma. Yang pertama, historis. Yang kedua, normatif. Yang ketiga, deskriptif. Yang keempat, empirik. Metode yang pertama ada historis.
Metode ini dapat dilakukan dengan cara menelusuri pikiran dan perilaku manusia tentang agamanya yang berlatar belakang sejarah yang masih sederhana sampai budaya agama yang sudah maju. Yang kedua, ada normatif. Metode ini dapat dilakukan dengan cara mempelajari norma-norma atau adat kebiasaan tradisional yang masih berlaku. Yang ketiga, ada deskriptif. Metode ini dapat dilakukan dengan cara mencatat, melukiskan, menguraikan, dan melaporkan segala sesuatu yang ditemukan di masyarakat. Metode yang keempat, ada empirik. Metode ini dapat dilakukan dengan cara mempelajari pikiran, sikap, dan perilaku agama manusia dari pengalaman dan kenyataan di lingkungan masyarakat. Baik, sekian dari presentasi kami. Kami harap teman-teman dapat memahami materi yang kami presentasikan. Jika ada yang ditanyakan, kami persilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.